Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fatur Rahman Mukhlis Sungkawa dari kelas 10B. Baiklah teman-teman, hari ini Fatur akan menjelaskan kepada teman-teman tentang materi biodiversitas. Hal ini dilakukan karena untuk pemenuhan tugas biologi di Man Insan Cendekia Padang Pariaman. Oke, sebelum masuk ke pengertian biodiversitas itu apa, Fatur akan menjelaskan kepada teman-teman. Teman-teman, negara kita yaitu negara Indonesia tentunya memiliki keanekaragaman. Hal ini dikarenakan Indonesia termasuk negara yang maritim, yaitu yang terdiri dari pulau-pulau, yang dimana Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa itu termasuk di bagian Asia, sedangkan Pulau Papua, Nusa Tenggara, dan Maluku itu termasuk ke bagian Australia. Maka hal itulah yang menyebabkan negara Indonesia itu memiliki banyak keanekaragaman. Hal ini sesuai dengan proses pembentukan benua yang diusulkan oleh Alfred Wegener, yaitu terjadi karena adanya tenaga endogen dan eksogen dari luar sehingga menyebabkan bumi itu terpecah atau Indonesia itu terbagi banyak sehingga menyebabkan negara maritim. Baiklah, selanjutnya Fatur akan menjelaskan tentang biodiversitas. Yang pertama, pengertian biodiversitas. Sebelum itu, teman-teman tahu enggak apa itu biodiversitas? Dan apa saja sih sebenarnya biodiversitas itu? Oke, biodiversitas adalah singkatan dari Biological Diversity atau yang berarti keanekaragaman hayati. Dilansir dari American Museum of Natural History, biodiversitas adalah keragaman kehidupan di bumi pada semua tingkatannya, baik itu dari tingkatan gen, kemudian jenis, kemudian ekosistem, dan dapat mencakup proses evolusi, ekologi, dan budaya yang menopang kehidupan. Artinya, biodiversitas ini adalah keanekaragaman yang berada di seluruh permukaan bumi, baik yang dialami oleh tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Kemudian jenis-jenis biodiversitas atau tingkatan-tingkatan dari biodiversitas ini. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati memiliki tingkatan, yaitu yang pertama keanekaragaman tingkat gen, yang kedua itu keanekaragaman tingkat spesies atau jenis, yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, yang pertama keanekaragaman tingkat gen. Keanekaragaman tingkat gen atau biodiversitas genetik yaitu di mana setiap individu ini tentunya memiliki susunan gen yang berbeda-beda. Walaupun itu tuh anak kembar. Seperti yang gambar di sini nih, itu ada ayam. Dan ini kan satu spesies nih, tapi kan satu jenis. Tapi kan dia memiliki warna yang berbeda. Warna inilah disusun oleh gen. Berarti masing-masing ayam nih terdiri dari gen-gen yang berbeda-beda. Kemudian keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman dan kelimpahan berbagai jenis individu dari suatu spesies di daerah tertentu. Biodiversitas spesies ini yang membuat satu spesies makhluk hidup berbeda dengan spesies lainnya. Yaitu sesuai dengan gambar ini, yaitu ada orang utan, ada spider monkey, dan block howler monkey, yang dimana mereka ini berada dalam satu spesies atau kalau dengan nama ilmiahnya itu mereka satu marga, tapi yang membedakannya itu nama spesiesnya itu, maka ini yang disebut dengan keanekaragaman spesies. Kemudian yang ketiga yaitu keanekaragaman ekosistem. Adalah berbagai spesies makhluk hidup yang tinggal di lingkungan ekosistem tersebut, baik itu abiotik dan biotiknya yang berbeda-beda. Sederhananya, biodiversitas ekologi ini yaitu penyusun suatu ekosistem yang dimana penyusun satu ekosistem yang dimana isi ekosistemnya itu berbeda-beda. Contohnya di Taman Saktiman Ice itu kan ada ikan, kemudian ada pohon, kemudian ada laba-laba. Itulah yang menyebabkan berbeda-beda dalam satu ekosistem, maka itulah yang menyebabkan keanekaragaman ekosistem. Baiklah teman-teman, kemudian manfaat dari biodiversitas ini yaitu yang pertama, menjaga stabilitas iklim atau menjaga kestabilan siklus air.
Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan siklus nutrisi, menyediakan bahan baku obat-obatan, kemudian menyediakan bahan baku sandang dan papan, dan menjadi tempat rekreasi dan pariwisata sehingga bisa menjadi penambahan visa bagi suatu negara dan dapat menyongsong perekonomian negara tersebut. Baiklah teman-teman semua, mungkin itu saja yang dapat Fatur jelaskan kepada teman-teman. Apabila ada salah kata dan juga tersengal-sengal katanya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.